Minasang, ohayo gozaimasu. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Jiko Shokai atau memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Jepang dan juga tata cara ala Jepang. Kemudian melanjutkan hiragana minggu lalu. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menyebutkan dan menentukan ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait perkenalan diri atau Jiko Shokai. Kemudian kalian bisa mendemonstrasikan ungkapan terkait perkenalan diri. Tentunya juga mendemonstrasikan bagaimana cara memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Kemudian menulis dan membaca huruf hiragana na sampai ho. Tentunya titik berat pembelajaran kali ini yaitu bagaimana cara kita memperkenalkan diri menggunakan bahasa Jepang. Yang kita pelajari yaitu kosakata baru terlebih dahulu, kemudian baru tata cara Jiko Shokai. Oke, Atarashi Kotoba. Kali ini saya akan melafalkan bagaimana kosakata yang ada di sini. Yang pertama, Atarashi Kotoba atau kosakata mengenai status atau pekerjaan. Yang pertama, sensei. Sensei artinya guru atau dosen. Kyoshi. Kyoshi. Guru atau dosen. Jadi perbedaan antara sensei dengan kyoshi ini adalah kalau sensei itu untuk panggilan, sedangkan kyoshi itu sebagai profesinya. Lanjut, seito. Seito, murid atau siswa. Gakusei. Gakusei. Tulisannya memang gakusei, gakusei, tapi bacanya U-nya ini tidak terbaca. Kemudian I di belakang terbaca E. Jadinya ini panjang C. Jadi gakusei, murid atau siswa. Shougakusei, shougakusei, siswa SD. Chugakusei, chugakusei, siswa SMP. Koukosei, koukosei, siswa SMA. Senmongakusei, senmongakusei, siswa SMK. Daigakusei, daigakusei, mahasiswa. Kaishain, kaishain, karyawan, pegawai. Ginkoin, ginkoin, pegawai bank. Isha, dokter. Kenkyusha, peneliti. Kenkyusha, peneliti. Kemudian lanjut dengan tingkatan kelas. Untuk menyebutkan tingkatan kelas ini gampang sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang angka dalam bahasa Jepang. Jadi tingkatan kelas ini tinggal menyebutkan angka kemudian ditambah dengan nensei. Nensei itu artinya tingkat. Angka ditambahi nensei. Contohnya, ichi nensei, ichi nensei, kelas 1. Ni nensei, ni nensei, kelas 2. San nensei, san nensei, kelas 3. Yo nensei, yo nensei, kelas 4. Go nensei, go nensei, kelas 5. Roku nensei, roku nensei, kelas 6. Nana nensei, nana nensei, kelas 7. Hachi nensei, hachi nensei, kelas 8. Kyu nensei, kyu nensei, kelas 9. Ju nensei, ju nensei, kelas 10. Juichi nensei, juichi nensei, kelas 11. Juni nensei, juni nensei, kelas 12. Lanjut, Atarashi Kotoba mengenai umur. Kalau tadi tingkatan atau kelas yaitu tinggal angka ditambah dengan nensei. Sedangkan jika umur yaitu angka ditambah dengan sai. Angka ditambah dengan sai. Contohnya, isai, isai, 1 tahun. Nisai, nisai, 2 tahun. Sansai, sansai, 3 tahun. Yonsai, yonsai, 4 tahun. Gosai, gosai, 5 tahun. Rokusai, rokusai, 6 tahun. Nanasai, nanasai, 7 tahun. Hassai, hassai, 8 tahun. Kyusai, kyusai, 9 tahun. Jussai, jussai, 10 tahun.
11歳 11歳 11 tahun 12歳 12歳 12 tahun. Oke, dari sini penyebutannya cuma sampai umur 12 tahun ditambah dengan 20 tahun. Kemudian bagaimana untuk umur 13 tahun, 14 tahun, dan seterusnya? Jadi penyebutannya tentunya sama seperti 12 tahun ini ya, sama seperti penyebutan angka kemarin. Semisal angka 25, 25 itu penyebutan dari 2, 10, dan 5. 2 itu ni, 10 itu ju, 5 itu go. Ni ju go. Ni ju go. Tinggal ditambahi dengan sai. Jadinya ni ju go sai. Ni ju go sai, 25 tahun. Kemudian bagaimana kalau semisal 13 tahun? Berarti tinggal angka 13 dalam bahasa Jepang ditambah dengan sai. 13 berarti 10 ditambah 3. Ju san sai. Ju san sai. Jadi intinya tinggal kalau semisal belasan umur belasan tinggal ditambah ju, kemudian balik lagi ke isai, nisai, sansai, dan seterusnya sampai kyusai. Begitu penyebutannya. Kemudian di sini ada 20 tahun dengan sebutannya hatachi. Jadi kenapa 20 tahun ini penyebutannya paling beda? Karena 20 tahun saat usia seseorang itu menginjak 20 tahun di Jepang dianggap sudah dewasa. Jadi usia 20 tahun itu usia yang spesial di Jepang. Kemudian lanjut dengan kalimat tanya. Kalimat tanya yang berhubungan dengan Jiko Shokai ini. Yang pertama, onamae wa nan desu ka? Onamae wa nan desu ka? Nama Anda siapa? Doko ni sundeimasu ka? Doko ni sundeimasu ka? Tinggal di mana? Doko kara kimashita ka? Doko kara kimashita ka? Berasal dari mana? Nansai desu ka? Nansai desu ka? Umur berapa? Nan nensei desu ka? Nan nensei desu ka? Kelas berapa? Gakko wa doko desu ka? Gakko wa doko desu ka? Sekolah di mana? Ini untuk kalimat tanya yang berhubungan dengan Jiko Shokai ini atau memperkenalkan diri. Kemudian ada tambahan. Yang pertama, watashi. Watashi artinya saya. Rikake. Rikake jurusan IPA. Shakaike. Shakaike jurusan IPS. Gakko. Gakko sekolah. Koko. Koko SMA. Shukyo koko. Shukyo koko MA. Senmon koko. Senmon koko SMK. Chugakko. Chugakko SMP. Shogakko. Shogakko SD. Kemudian yang diucapkan sewaktu memperkenalkan diri. Jadi biasanya yang diucapkan waktu memperkenalkan diri tentunya pasti nama. Jadi untuk memperkenalkan diri, menyebutkan nama dalam bahasa Jepang ada beberapa cara. Jadi yang pertama, watashi wa, kemudian nama diisi dengan nama des. Watashi wa nama des. Artinya nama saya nani 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 nani. Titik titik titik. Atau cara kedua, watashi no namae wa nama des. Watashi no namae wa nama des. Atau watashi no namae wa nama tomo shimasu. Watashi no namae wa nama tomo shimasu. Perbedaannya, jadi nomor 1 dan nomor 2 ini formal, sedangkan nomor 3 ini yang lebih sopannya. Karena pemakaian tomoshimasu di sini, jadi ininya lebih sopan. Terserah kalian mau pilih yang mana. Bisa pakai nomor pertama, bisa pakai nomor 2 atau nomor 3. Boleh. Contohnya, watashi no namae wa Kiki desu. Watashi no namae wa Kiki desu. Nama saya Kiki. Selanjutnya, yang disebutkan adalah alamat. Cara penyebutannya yaitu watashi wa alamat ni sundeimasu. Watashi wa alamat ni sundeimasu. Saya tinggal di nani 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 nani.
Contoh, Watashi wa Perum TNI AL ni sendeimasu. Watashi wa Perum TNI AL ni sendeimasu. Jadi, alamat kalian tidak usah dibahasa Jepangkan, tetap saja nggak apa-apa. Oke, tetap saja alamatnya. Artinya, saya tinggal di Perum TNI AL. Kemudian yang diucapkan selanjutnya adalah asal. Jadi asal ini bisa berarti asal daerah kalian atau asal negara kalian. Kalau misal kalian bepergian ke luar negeri. Penyebutannya seperti ini. Sama watashi. Watashi artinya saya. Watashi wa asal daerah atau asal negara. Kara kimashita. Watashi wa asal daerah atau asal negara. Kara kimashita. Saya berasal dari nani 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 nani. Contohnya, watashi wa Surabaya kara kimashita. Watashi wa Surabaya kara kimashita. Saya berasal dari Surabaya. Yang selanjutnya disebutkan yaitu umur. Ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa menyebutkan watashinya. Cara yang kedua, kalian bisa menghilangkan subjek watashinya atau saya. Yang pertama, watashi wa umur desu. Watashi wa umur desu. Umur saya nani 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 nani. Atau langsung umur desu. Contohnya, watashi wa 17 sai desu. Watashi wa 17 sai desu. Umur saya 17 tahun. Kalau misal pakai cara kedua, tinggal jadinya 17 sai desu. 17 sai desu. Lanjut, kelas. Untuk menyebutkan kelas, tinggal watashi wa, kemudian jurusannya, tadi jurusannya ada IPA atau IPS, bisa pakai rikake atau shakaike sesuai dengan kelas kalian. Kemudian no kelas des. Watashi wa jurusan no kelas des. Saya kelas nani nani nani, jurusan nani nani nani. Contoh, watashi wa shakaike no 12 nensei desu. Watashi wa Shakaike no 12 nensei desu. Saya kelas 12 jurusan IPS. Selanjutnya yang disebutkan adalah sekolah. Watashi wa nama sekolah no seito desu. Watashi wa nama sekolah no seito desu. Saya siswa sekolah nani 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 nani. Contoh, watashi wa Hangtuah Go no Koukou no Seito desu. Watashi wa Hangtuah Go no Koukou no Seito desu. Saya murid SMA Hangtuah 5. Jadi, go-nya di sini 5, 5-nya diterjemahkan jadi go. Hangtuah Go no Koukou. SMA Hangtuah 5. Seperti itu. Kemudian, tata cara jikoshokai atau cara memperkenalkan diri yang baik dan benar bagaimana? Oke, waktu memperkenalkan diri, manakah yang orang Jepang lakukan? Apakah berjabat tangan, atau membungkuk seperti ini? Yang mana kira-kira? Jawabannya, membungkuk. Oke, jawabannya membungkuk. Cui suru koto, hal yang harus diperhatikan. Saat akan memulai memperkenalkan diri sendiri, harus mengucapkan hajime mashite. Jadi sebelum kalian mengucapkan atau menyebutkan nama, umur, dan lain sebagainya, identitas diri kalian seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalian harus menyebutkan hajime mashite, yang artinya perkenalkan. Kemudian untuk mengakhiri perkenalan diri, hendaknya mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu, yang artinya senang bertemu dengan Anda atau mohon bantuannya. Jadi, di awal kalian memperkenalkan diri, kalian menyebutkan hajimashite watashi wa nani 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 desu. Kemudian, waktu selesai memperkenalkan diri, kalian bilang dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, bagi lawan bicara yang mendengarkan perkenalan diri dari orang lain, menjawab yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nah,
Setiap mengatakan dua kalimat tersebut juga dibarengi dengan ojigi. Ojigi itu membungkuk untuk menghormati lawan bicara dan wajib hukumnya kalian juga membalas ojigi dari lawan bicara. Karena kalau misal kalian nggak membalas ojigi dari lawan bicara, kalian dianggap tidak sopan. Seperti itu. Nah, tata cara ojiki itu juga macam-macam. Jadi, antara pria dan wanita itu beda. Ojiki yang dilakukan pria, tangannya berada di samping paha. Jadi sambil membungkuk. Sedangkan kalau wanita meletakkan kedua tangannya di atas paha. Seperti ini, seperti di gambar. Oke. Nah, ojiki sendiri itu beda-beda. Jadi ada yang ojikinya itu cuman membungkuk 15 derajat atau disebut eshaku. Biasanya itu dilakukan waktu sekedar bertegur sapa. Bertegur sapa waktu ketemu teman di jalan atau waktu kalian di kantor naik lift kemudian nggak sengaja berpapasan dengan teman, kalian tinggal melakukan eshaku atau ojiki membungkuk 15 derajat gitu doang. Dan kemudian ada ojiki 30 derajat atau keirei. Biasanya saat orang Jepang bertemu pelanggan atau dalam pertemuan formal. Jadi keirei. Jadi kalau kalian sudah bekerja, kemudian dapat mempunyai pelanggan, ojikinya harus 30 derajat. Selanjutnya ojiki 45 derajat sampai 60 derajat atau disebut saikeire. Dilakukan di saat berterima kasih dan meminta maaf atau saat pertemuan yang lebih formal. Jadi kalau kalian berterima kasih atau meminta maaf kepada orang lain untuk menunjukkan emosi kalian, kalian melakukan saikeire, yaitu membungkuk 45 derajat sampai dengan 60 derajat. Nah, ojiki sendiri itu memakai ojiki yang 30 derajat atau keire. Jadi nggak terlalu membungkuk tapi juga tidak seperti eshaku. Nah, ini dia tata cara jikoshokai atau memperkenalkan diri yang baik. Yang pertama, kalian menyebutkan hajimemashite, itu sambil membungkuk. Kemudian, watashi no namae wa nama desu. Alamat ni sundeimasu atau bisa watashi wa alamat ni sundeimasu. Boleh. Watashi wa asal daerah kara kimashita. Watashi wa umur desu. Watashi wa jurusan no kelas desu. SMA Hang Tua Go no Koko no Seito desu. Atau SMA-nya dihapus saja ya langsung. Hang Tua Go no Koko no Seito desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini juga membungkuk. Jadi hajimemashite dan dozo yoroshiku di awal dan di akhir kalian harus membungkuk secara keire 30 derajat. Kemudian, bagaimana contoh jikoshokai? Berikut contohnya. Hajimemashite, watashi no namae wa Mamadila Maldikna desu. Perumbalan Putri Blok W25 ni sundeimasu. Hang tua go no koko no seito desu. Juni nensei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, minasan. これで終わりましょう。ありがとうございます。また来週。